Bilangan bulat. Ayo kita mengamati beberapa situasi kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Coba lihat, suhu di pantai ini mencapai 25 derajat Celcius. Berarti suhu ini berada di atas 0 derajat Celcius. Bagaimana dengan ini? Suhu di sini mencapai negatif 5 derajat Celcius. Ini berarti suhu berada di bawah 0 derajat Celcius. Coba lihat kedalaman sumur ini. Kedalamannya mencapai 40 meter di bawah tanah. Kita dapat menuliskan kedalamannya dengan negatif 40 meter. Menara yang ada di sini memiliki ketinggian 65 meter di atas permukaan tanah. Tanda plus digunakan untuk menunjukkan bilangan bulat positif, sedangkan tanda minus digunakan untuk menunjukkan bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan positif, terdapat bilangan negatif yang berada pada jarak yang sama dari 0 pada garis bilangan. Bilangan sama yang berlawanan tanda disebut bilangan berlawanan. Contohnya adalah... Sekarang kita akan menyatakan bilangan bulat dalam bentuk garis bilangan. Sebelum itu, mari kita pelajari bagaimana cara membuat garis bilangan. Perhatikan garis berikut. Jika kita membuat satu titik pada garis tersebut dan menuliskan angka 0, kemudian kita membuat titik lain dan menuliskan angka 1, maka kita telah membuat garis bilangan. Pada garis bilangan, titik melambangkan bilangan. Begitu juga sebaliknya, bilangan melambangkan titik. Perhatikan garis dengan panah ke arah kanan berikut. Kita akan menggunakan satuan panjang tertentu untuk menentukan titik bilangan. Jika kita menggunakan satuan panjang tersebut ke arah kanan dan membuat titik dengan jarak yang sama, maka kita akan mendapatkan garis bilangan positif. Bilangan bulat positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 0 bukanlah bilangan bulat positif. Perhatikan garis dengan panah ke arah kiri berikut. Kita akan menggunakan satuan panjang tertentu untuk menentukan titik bilangan. Jika kita menggunakan satuan panjang tersebut ke arah kiri dan membuat titik dengan jarak yang sama, maka kita akan mendapatkan garis bilangan negatif. Bilangan bulat negatif terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. 0 bukanlah bilangan bulat negatif. Jadi garis bilangan adalah suatu garis yang memiliki titik dan bilangan sebagai penanda barisan bilangan dengan 0 berada di tengah garis. Sisi kanan 0 menunjukkan bilangan bulat positif dan sisi kiri 0 menunjukkan bilangan bulat negatif. Akan tetapi 0 bukanlah bilangan bulat positif atau negatif. Sekarang mari kita nyatakan 4 atau positif 4 pada garis bilangan. Untuk itu, kita akan berpindah sejauh 4 langkah di sebelah kanan 0. Demikian pula untuk menyatakan negatif 4 pada garis bilangan, kita akan memindahkan 4 sejauh 4 langkah ke kiri dari 0. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nilai bilangan menurun saat kita bergerak ke kiri pada garis bilangan. Demikian pula nilai bilangan akan naik saat kita bergerak ke kanan pada garis bilangan. Coba kita lihat contoh berikut ini. Di sini, kita dapat melihat positif 4 dan negatif 4 pada garis bilangan. Amati bahwa positif 4 lebih besar dari negatif 4. Kemudian kita lihat negatif 2 dan negatif 6 pada garis bilangan. Amati bahwa negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Sekarang, mari kita membuat negatif 4 dan positif 3 menggunakan garis bilangan. Untuk angka pertama, angka negatif 4 pada garis bilangan. Sekarang, tandai positif 3 pada garis bilangan.
Kita lihat bahwa negatif 4 berada di sebelah kiri positif 3, maka negatif 4 kurang dari positif 3. Sekarang, mari kita membuat negatif 4, positif 1, dan positif 3 menggunakan garis bilangan. Untuk angka pertama, kita tandai negatif 4 pada garis bilangan. Sekarang, tandai positif 1 pada garis bilangan. Terakhir, tandai positif 3 pada garis bilangan. Dari garis bilangan ini, kita melihat bahwa negatif 4 kurang dari positif 1 dan kurang dari positif 3. Sekarang mari kita menggambar negatif 6, negatif 3, dan positif 2 menggunakan garis bilangan. Untuk angka pertama, angka negatif 6 pada garis bilangan. Sekarang, tandai negatif 3 pada garis bilangan, dan terakhir, tandai positif 2 pada garis bilangan. Dari garis bilangan ini, kita dapat melihat bahwa negatif 6 kurang dari negatif 3 dan kurang dari positif 2. Mari kita pelajari penjumlahan bilangan bulat. Sebelum itu, mari kita amati beberapa situasi berikut ini. Amati gambar berikut ini. Di sini kita melihat bahwa Gunung Krakatau memiliki ketinggian 20.320 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Lembah Kematian memiliki kedalaman 282 meter di bawah permukaan laut. Berapa perbedaan jaraknya? Di kota Anchorage yang berada di Alaska, Amerika Utara, seperti yang ditampilkan di peta, suhu pagi di tempat ini adalah 8 derajat Celcius, tetapi suhu sore hari minus 5 derajat Celcius. Berapakah perbedaan antara suhu pagi hari dengan sore hari dari kota ini? Pada contoh lain, Tuan Charles membeli saham dari Industri Expo seharga 850 juta rupiah pada hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu, dia menjualnya lagi dengan harga 872 juta rupiah. Maka berapakah keuntungan yang diperoleh Tuan Charles? Dalam berbagai contoh kasus ini, kita memerlukan beberapa operasi pada bilangan bulat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan banyak situasi di mana kita perlu melakukan operasi pada bilangan bulat. Jadi, mari kita pahami bagaimana kita melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Mari kita ambil beberapa contoh untuk memahami penjumlahan pada garis bilangan. Tambahkan 2 dan 4. Kita mulai dari 2 langkah di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergeser sejauh 4 langkah di sebelah kanan 2 karena ditambah 4. Dengan demikian, kita telah bergerak sejauh 6 langkah dari 0. Maka jawabannya adalah positif 6. Mari kita coba contoh soal yang lain. Jumlahkan 3 dan negatif 5. Kita mulai dari angka 3 di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergeser sejauh 5 langkah ke kiri dari 3, karena angka kedua merupakan bilangan negatif. Oleh karena itu, kita telah memindahkan total 2 langkah di sebelah kiri dari 0. Maka jawabannya adalah negatif 2. Jumlahkan negatif 1 dan negatif 3. Kita mulai dari 1 titik di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergeser 3 langkah ke kiri dari angka 1 karena bilangan kedua juga negatif. Jadi, kita telah memindahkan 4 langkah di sebelah kiri 0. Maka jawabannya adalah negatif 4. Sekarang kita akan mempelajari pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan melalui beberapa contoh. Ayo, kita coba menghitung hasil 2 dikurangi 4. Kita mulai dari 2 titik di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergeser sejauh 4 langkah ke kiri karena angka kedua positif. Jadi, kita telah memindahkan sejauh 2 langkah di sebelah kiri 0 dan hasilnya adalah negatif 2. Kita coba contoh lain, kurangkan 4 dari negatif 2.
Kita mulai dari titik kedua di sebelah kiri 0. Sekarang kita mundur 4 langkah ke kiri dari negatif 2 karena angka kedua positif. Oleh karena itu, kita sudah memindahkan total 6 langkah di sebelah kiri 0. Maka jawabannya adalah negatif 6. Mari kita tentukan hasil dari 3 dikurangi negatif 5. Kita mulai dari 3 langkah di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sekarang, kita bergerak 5 langkah di sebelah kanan 3 karena angka kedua adalah negatif. Oleh karena itu, kita telah memindahkan 8 langkah di sebelah kanan 0. Maka jawabannya adalah positif 8. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan hasil dari negatif 1 dikurangi negatif 3. Kita mulai dengan 1 langkah di sebelah kiri 0. Sekarang, kita bergerak sejauh 3 langkah di sebelah kanan negatif 1 karena bilangannya juga negatif. Jadi, kita telah bergeser sejauh 2 langkah di sebelah kanan dari 0. Maka jawabannya adalah positif 2. Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, clue-nya itu adalah apabila tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Apabila tandanya beda atau berbeda, maka hasilnya negatif. Contohnya tanda yang seperti apa sih? Tanda. Nah, tanda ini ada positif seperti ini. Ada bilangannya negatif ya. Maksudnya seperti itu, tandanya itu. Nah, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Contohnya, positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif, ya kan? Tandanya sama, hasilnya positif. Contoh lagi, tandanya beda, hasilnya negatif nih. Positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif karena tandanya beda, ya. Ya, yang ketiga, negatif dikali dengan positif, hasilnya juga negatif karena tandanya sama-sama berbeda. Baik positif di awal maupun negatif di awal, kalau tandanya beda tetap aja hasilnya negatif. Nah, selanjutnya, negatif dikali dengan negatif maka hasilnya positif ya. Nah, ini juga tandanya sama maka hasilnya positif ya. Meskipun tadinya negatif, tapi kalau dikalikan dengan negatif lagi maka hasilnya positif. Begitu pula dengan pembagian. Positif dibagi dengan positif hasilnya positif. Tanda sama hasilnya positif. Positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif ya. Nah, tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ini juga tandanya berbeda hasilnya negatif. Nah, ini tandanya sama, sama juga hasilnya positif. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, 7 dikali 3. Nah, 7 ini tandanya apa nih? Kalau tidak ada di tulisannya ini, maka ini tandanya adalah positif ya. Tapi kalau untuk positif secara tunggal itu biasanya tidak ditulis. Oke, seperti ini. Ini positif dikali dengan positif lagi, tandanya sama, maka hasilnya positif. Tidak usah dipakai tanda seperti ini ya, karena kalau untuk bilangan positif biasanya tidak menggunakan tanda seperti ini. Langsung saja, angkanya berapa? 7 dikali 3, 21. Nah, perkalian ini kalian harus sudah hafal dari perkalian 1 sampai perkalian 10 ya. Itu harus banget hafal karena tanpa itu nanti kita akan mengalami kesulitan di pelajaran selanjutnya. Oke, yang B, negatif 9 dikali dengan ini tidak ada tandanya, maka ini hasilnya positif ya, tandanya positif ya. Nah, negatif dikali dengan positif. Negatif dikali dengan positif, tandanya beda, hasilnya negatif. Udah, kita tulis dulu negatifnya. Nah, baru angkanya 9 dikali 5, 45. Paham ya? Oke, lanjut. Yang C. 8 ini positif dikali dengan negatif 2. Positif kali negatif tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Angkanya tinggal dikalikan. 8 kali 2, 16. Gampang? Oke, lanjut. Negatif 6 dikali dengan negatif 4. Negatif 6 ini bilangannya negatif. Kemudian dikali dengan negatif lagi, maka tandanya adalah positif. Oke, tidak usah ditulis juga ya. 6 kali 4, 24. Nah, positif 24. Atau si positifnya ini bisa juga kita hilangkan. Seperti inilah ya. Oke ya. Nah, lanjut. 54 dibagi. Nah, sekarang pembagian nih. 54 ini positif. Dibagi dengan bilangan negatif. Awas, tandanya beda. Maka hasilnya adalah
negatif. Berapa? 54 dibagi 9 itu 6 ya. Karena 6 kali 9 itu 54 ya. Atau 9 kali 6 54. Ini kebalikan ya, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau tahu perkalian maka pembagian bisa. Kalau tahu pembagian maka perkalian juga harusnya bisa. Oke, yang selanjutnya negatif 49 dibagi dengan 7. Nah, negatif dibagi dengan positif, tandanya beda, ini negatif, ini positif, maka hasilnya pasti negatif. 49 dibagi 7, 7. Oke. Nah, lanjut. Negatif 40 dibagi negatif 5. Nah, negatif sama negatif, tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Mau ditulis silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi biasanya ini umumnya tidak ditulis untuk yang angka tunggal ya. Positif berapa? Nah, 40 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 40? 8 dong ya. 5 kali 8, 40. Oke, tandanya positif karena tanda ininya sama dibagi maka hasilnya positif. Itu untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi bagaimana kalau misalnya angkanya gede-gede seperti ini? Nah, kalian boleh gunakan metode apapun ya, banyak sekali metodenya. Cuman di sini kita kembali lagi ke metode yang pernah kalian pelajari di SD, yaitu untuk perkaliannya ini menggunakan metode menurun dan pembagiannya ini menggunakan bagi kurung. Nanti tugas kalian ini silakan cari metode perkalian dan pembagian yang lain ya, selain metode yang akan kita bahas sekarang. Nah, langsung saja ke contoh yang pertama. 12 dikali 14. Nah, dalam perkalian dengan menggunakan metode menurun, ini ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami. Pertama, angka dengan digit terbanyak itu harus di atas. Nah, sebelumnya ya, seperti itulah. Angka dengan digit terbanyak harus di atas. Kemudian harus rata kanan. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3 dikali 12. Nah, jangan nulis 12 dulu dibekali dengan 1, 2, 3 ya. Nah, ini seperti ini salah. Tapi menulisnya ini harus angka dengan digit terbanyak. 1, 2, 3 dulu dikali dengan 12. Seperti ini ya. Kemudian harus rata kanan nih, rata paling ujungnya ini harus rata. Jadi si 12 ini jangan ditulis 1, 2, 3 kali 12 seperti ini. Tapi di sininya ini harus rata, tidak boleh kosong ya. Jadi seperti ini ya. Oke, betul ya seperti ini ya. Nah, lanjut ke pembahasan contoh yang pertama ini. Kembali lagi. 12 karena ini jumlah digitnya sama, ini 2 digit, ini juga 2 digit, maka kalian bebas ya, mau 12 dulu, mau 14 dulu silakan. Kita misalnya 12 dulu dikali dengan 14. Oke, digitnya sama, pastikan rata, paling ujungnya ini sudah rata. Langkah selanjutnya tinggal kalikan satu persatu. 4 kali 2 berapa? Oke, hasilnya 8. Kemudian, nah, si satuan ini, yang 4 ini dikalikan juga ke 1. 4 kali 1 berapa? Hasilnya 4. Simpan di sini. Nah, begitupun untuk yang angka 1 puluhan ini, sama konsepnya seperti itu. 1 ke 2 dulu hasilnya. Nah, ini karena puluhan, maka disimpannya di bilangan puluhan lagi, di bawah bilangan puluhan. 1 kali 2 hasilnya 2. Simpannya di sini, jangan di satuan ya. Ini kan 8 satuan, 4 puluhan, maka disimpan di bawah yang puluhan lagi. 1 kali 1 hasilnya, nah ini satunya ini ke sini lagi. 1 kali 1 hasilnya 1. Barulah kita jumlahkan ya. 8 ditambah 0 hasilnya 8. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 1, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, jadi hasilnya 168. Kita tulis di sini 168. Tandanya positif ya, karena ini bilangan positif dikali dengan bilangan positif. Tandanya sama, hasilnya positif. Bisa ya? Nah, langkah selanjutnya untuk yang negatif 16 kali 21 juga sama. Coba kalian perhatikan, negatif 16 kali 21. Negatif kali dengan positif, maka tandanya adalah negatif karena tandanya beda ya. Tinggal 16 kali 21. 16 2 digit, 21 juga 2 digit. 2 digit. Maka kita kerjakan seperti ini, 16 kali 21.
Oke, perkalian. 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. 2 kali 6, 12. Nah, kalau kelebihan seperti ini, simpennya ini satuannya saja. Yang puluhannya dibawa kemana? Simpen di atas ini boleh. Atau mau dimanapun juga boleh, asal kalian ingat aja ya. 2 kali 6, 12. Simpen satuannya 2 di sini. 10-nya simpen ke atas. 2 kali 1, 2. Tambah 1 ini jadi 3. Oke, paham ya? Nah, tinggal dijumlahkan. 6 tambah 0, 6. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 0, 3. Jadi hasilnya negatif 336. Bisa ya? Oke, sekarang ke contoh yang ketiga. 238 dibagi dengan 17. Nah, ini kita menggunakan bagi kurung ya. Sudah kalian pelajari di sekolah dasar. Bagi kurung itu seperti apa? Kita gambar dulu kurungnya, bikin dulu kurungnya seperti ini. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah yang dibagi. Yang dibagi itu yang mana? Yang 238. Yang pertama, 238 ya. Dibaginya sama bilangan berapa? Dibaginya ini pembaginya sama bilangan 17. Simpan di sini. Nah, oke. Setelah ini bagaimana? Selanjutnya kita cek dari yang angka yang di dalam kurung ini satu persatu. 2 bisa nggak dibagi 17? Nah, kalau kalian tahu juga, syaratnya bisa dibagi ini apabila angka yang di dalam ini lebih besar daripada yang di luar ya. 2 sama 17, ini 2 sama 17, gedean mana? 17 ya, maka belum bisa dong kalau cuma 2. Maka kita tambah lagi, 23 sekarang. 23 dibagi dengan 17, bisa nggak? Bisa dong, karena lebih gede 23 daripada 17. Dapatnya dapat berapa? 1. 1 kali 17, 17. Simpennya di sini ya. Nah, ini kalau tadi dijumlah, sekarang kita kurangi. 23 dikurangi 17, berapa nih? 3 dikurangi 7 nggak bisa. Maka kita pinjam ke sini 1. Ini jadi 13, ini jadi 1, ya kan? 13 dibagi 7 hasilnya adalah berapa? 6 ya. 6, oke. Nah, selanjutnya 1 dikurangi 1, 0. Nggak usah ditulis 0, tapi diamin aja kosong ya. Nah, sekarang cek lagi. 6 bisa nggak dibagi 17? Nggak bisa, karena 6 ini lebih kecil dari 17. Harus selalu lebih besar. Kalau mau lebih besar, turunin aja si 8 ini ke bawah. Jadi 68 dibagi dengan 17. Bisa nggak dibagi? Bisa dong, karena sekarang 68 ini lebih besar daripada 17. Maka 68 dibagi 17 itu hasilnya adalah 4. 4 kali 17, 68, dan hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya ini kadang-kadang ya ada lebihnya. Ini kalau ini pas 0. Kalau pas 0 seperti ini, maka hasil akhirnya ini 14. Oke, bilangannya tadi positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Jawabannya 14. Terkadang ada juga kalau misalnya hasilnya ini tidak 0, sisanya ini. Misalnya ada 2 berapa gitu ya. Nah, nanti akan ada koma, akan kita pelajari di bilangan yang selanjutnya ya, di materi selanjutnya. Untuk soal nomor 4, kita perhatikan dulu tandanya. Negatif 286 dibagi dengan 22. Nah, ini negatif dibagi dengan positif. Tentu hasilnya jadi negatif karena tanda beda ya. Tandanya beda, hasilnya negatif. Tinggal sekarang angkanya tanpa menggunakan negatifnya. Oke, kita masukin seperti tadi. 286 dibagi dengan 22 tanpa ada negatifnya ya, karena sudah kita tentukan dulu di awal ini hasilnya negatif. Nah, 286 dibagi 22, 2 dulu, bisa nggak dibagi 22? Nggak bisa karena lebih kecil ya. Kita tambahin 28 bagi 22, bisa nggak? Bisa, karena 28 ini lebih besar daripada 22, maka dapatnya 1. 1 kali 22 ini hasilnya 22. Kita kurangi. 8 dikurangi 2, 6. 2 dikurangi 2, 0. Nah, sekarang tinggal 6-nya ini bisa nggak dibagi 22? Nggak bisa, karena 6 ini lebih kecil daripada 22. Maka turunkan si 6 ini. Jadilah 66. 66 sama 22, gedean mana?
66, maka bisa dong dibagi ya. 66 dibagi 22 hasilnya 3. 3 kali 22, 66. Dikurangi lagi, maka hasilnya 0. Sisanya ini ya, sisanya ini 0. Kalau sisanya 0 berarti pas ini dapatnya 13. Tapi 13-nya ada negatifnya, jadi negatif 13.